Langit sore itu membara jingga saat Arga pertama kali melihat sosok perempuan di makam tua yang jarang dikunjungi siapapun. Ia berdiri diam di samping batu nisan yang telah ditumbuhi lumut. Gaunnya putih panjang, rambutnya tergerai dan wajahnya terlalu pucat untuk disebut manusia. Tapi tatapannya menyayat hati, seolah menyimpan duka yang dalam sekali. Arga, seorang pemuda yang baru pindah ke desa Gunung Rimba, merasa terpanggil untuk mendekatinya. Ia mengira itu hanya warga lokal yang sedang berkabung. Tapi saat ia bertanya, perempuan itu hanya tersenyum, datar, dingin, dan menghilang di balik kabut senja. Sejak pertemuan itu, malam-malam Arga dipenuhi mimpi aneh. Ia melihat bayangan perempuan itu duduk di tepi ranjang, menatapnya dalam diam. Di lehernya tergantung kalung bermata merah yang memancarkan cahaya aneh. Pagi harinya, ia menemukan bunga melati segar di teras rumah, padahal tidak ada tanaman melati di sekitar. Rasa penasaran berubah jadi obsesi. Ia kembali ke makam itu esoknya, membawa bunga, berharap bisa bertemu lagi. Dan benar saja, perempuan itu muncul. Kali ini duduk di atas nisan sambil menyanyikan lagu daerah yang tak pernah Arga dengar. "Aku Ratna," katanya perlahan. "Terima kasih telah datang lagi." Seketika angin berhenti. Arga merasa jantungnya berdetak lebih lambat. Suara Ratna begitu tenang, tapi juga mengandung kesedihan mendalam. Arga tahu dia bukan manusia biasa, tapi entah mengapa, ia tak ingin pergi. Malam kedua, Arga terbangun oleh suara ketukan lembut di jendela. Padahal kamarnya di lantai 2. Saat ia membuka tirai, tak ada siapapun. Tapi di ambang jendela, tergantung kalung yang dikenakan Ratna. Kemarin, dengan batu merah yang berdenyut pelan seperti jantung hidup, Arga mengambilnya. Begitu kalung itu disentuh, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Sekilas ia melihat bayangan Ratna berdiri di sudut kamarnya, hanya beberapa detik sebelum menghilang. Tapi ia tak merasa takut. Justru ada ketenangan aneh di dalamnya. Seperti menemukan sesuatu yang hilang sejak lama. Keesokan harinya, Arga bertanya pada warga desa tentang makam tua dan sosok perempuan bernama Ratna. Semua langsung diam. Salah satu orang tua desa akhirnya membuka suara. "Ratna bukan nama yang boleh disebut," katanya lirih. "Ia gadis yang hilang 30 tahun lalu di hutan larangan. Ada yang bilang, ia dibunuh karena cinta yang tak direstui. Makamnya di ujung senja itu bukan makam biasa." Arga makin penasaran. Ia kembali ke sana sore harinya. Dan benar saja Ratna telah menunggu. "Kau menyimpan kalungku," ucapnya pelan menunduk. "Itu berarti kau terikat denganku sekarang. Kenapa kau memberikannya padaku?" tanya Arga. "Aku ingin kau tahu rasanya hidup terikat dengan janji yang tak pernah ditepati." Ratna berjalan mendekat, dan untuk pertama kalinya Arga bisa menyentuhnya. Tangannya dingin seperti es tapi nyata. Saat ia memegang kalung itu, ia melihat kilas balik. Ratna yang menangis di tepi hutan. Diseret seseorang. Lalu suara jeritan malam yang dibungkam paksa. "Aku harus tahu siapa yang membunuhmu," gumam Arga. Ratna menatapnya, mata penuh harap. "Dan jika kau tahu, apa kau masih mau bersamaku?" Angin senja kembali berhembus. Tapi kali ini, terasa seperti bisikan dari dunia lain. Sejak memegang kalung itu, Arga merasa ada yang berubah dalam dirinya. Mimpi-mimpi aneh kian menjadi. Ia melihat sosok pria bertopeng yang mengintai Ratna dari balik pohon. Suara tangis Ratna bergema di tengah hutan. Dan tiap kali Arga bangun, jantungnya berdetak tak beraturan, seolah berada di antara dua dunia. Arga mulai menyelidiki lebih dalam. Ia mendatangi rumah-rumah tua, berbicara dengan para sesepuh, tapi semua seolah ingin melupakan Ratna, menutup rapat masa lalu. Sampai ia bertemu dengan Samin, kakek buta yang tinggal di ujung desa. "Saya tahu siapa Ratna," kata Samin. "Dulu dia gadis yang paling cantik di desa ini, tapi kecantikannya jadi kutukan." Samin bercerita bahwa Ratna jatuh cinta pada seorang pria dari luar desa, anak orang kaya. Cinta mereka tak direstui. Malam ketika mereka hendak melarikan diri, Ratna tak pernah kembali. Pria itu pergi ke kota dan tak pernah muncul lagi. Konon, Ratna diseret ke hutan oleh para warga sendiri dan dibungkam. Mereka bilang, untuk menjaga kehormatan desa, ucap Samin getir. Tapi sesungguhnya, mereka takut pada cinta yang menantang ada. Arga terdiam.
Desa yang terlihat tenang itu menyimpan luka yang membusuk. Saat Arga kembali ke makam, Ratna berdiri di sana, menatap langit jingga. "Kau tahu sekarang," katanya suaranya nyaris bergetar. "Aku tak bisa pergi sebelum semua yang menanam kebencian itu dihadapkan pada kebenaran." Arga menatapnya lama. "Aku akan bantu." Ratna tersenyum. Kali ini senyuman itu bukan senyum hantu, tapi senyum seseorang yang telah lama kesepian. Namun saat mereka hendak pergi, kabut tebal menyelimuti makam. Dari balik kabut, suara berat terdengar. "Cinta itu telah dikubur. Jangan coba menghidupkannya." Arga menoleh, tapi tak ada siapa pun. Ratna gemetar. Ia mengenali suara itu. Itulah suara pria bertopeng dalam mimpinya. Dan kini ia bukan lagi hanya bagian dari masa lalu. Ia bangkit. Malam itu Arga tak bisa tidur. Suara pria bertopeng di makam senja masih bergema di telinganya. Setiap kali ia memejamkan mata, sosok tinggi besar dengan wajah tersembunyi di balik topeng kayu itu muncul, mengawasinya dari kejauhan. Tak ada mata, tak ada ekspresi. Hanya tatapan kosong yang terasa hidup. Besoknya Arga kembali menemui Samin. "Apa kau tahu tentang pria bertopeng itu?" tanyanya dengan suara berat. Wajah Samin mengeras. Ia menunduk dan menggenggam tongkatnya erat. "Itu bukan orang biasa," gumamnya. "Dia adalah penjaga rahasia desa, sekaligus eksekutor. Dia tak pernah terlihat tanpa topeng, bahkan hingga ajalnya menjemput." Arga terdiam. "Dan kau tahu apa yang lebih menyeramkan?" lanjut Samin. "Dia sudah mati. Tapi banyak yang bilang arwahnya masih menjaga makam Ratna. Ia menyesal, karena dulu ia adalah orang yang menyeret Ratna ke hutan." Arga terhenyak. "Penyesalan?" Samin mengangguk. "Tapi roh yang menyesal seringkali jadi lebih berbahaya dari roh yang dendam." Kembali ke makam, kabut menyambut Arga. Ratna berdiri di depan nisan, wajahnya pucat. "Aku melihat dia lagi," ucap Ratna, "dan dia semakin dekat. Seolah ingin menghalangi kita." Arga menggenggam tangan Ratna. "Kita akan hadapi dia bersama." Tiba-tiba tanah di depan mereka retak. Sosok pria bertopeng itu muncul dari kabut. Tubuhnya tinggi dan kurus. Langkahnya lambat tapi mengintimidasi. Ia tak bicara, hanya berdiri. Ratna mundur ketakutan. "Itu dia yang menyeretku malam itu. Dia, pamanku." Arga menatap sosok itu dengan marah. "Kenapa kau kembali? Bukankah kau sudah mati?" Angin berputar cepat. Dari topeng itu suara serak keluar. "Karena cinta yang dikhianati tak akan pernah selesai dengan pengampunan." Dengan satu hentakan, tanah di sekitar makam bergetar. Kabut berubah menjadi bayangan, dan bayangan itu menyelimuti Arga. Ratna berteriak, tapi suara Ratna tidak bisa menyentuh Arga. Ia terpisah, terseret ke dimensi lain, dan di tempat itu, Arga akan dihadapkan pada pilihan, menyelamatkan Ratna, atau membalaskan dendamnya. Arga membuka matanya dan mendapati dirinya berada di tempat asing. Langit berwarna ungu gelap, pohon-pohon tanpa daun menjulang seperti tulang belulang, dan tanah yang ia pijak terasa seperti bisikan, berdenyut, hidup dan penuh luka. Inilah dimensi bayangan, dunia di antara hidup dan mati, tempat arwah tak tenang berkumpul. Di kejauhan, ia melihat Ratna. Tapi setiap langkah mendekatinya terasa seperti ditarik mundur, seolah waktu dan ruang menolak bersatu. "Ratna!" teriaknya, tapi suara itu menggema, membelah udara seperti jerit kesedihan. Tiba-tiba, sosok pria bertopeng muncul dari balik kabut hitam. Kali ini, topengnya retak. Dari celahnya tampak mata kosong, tapi menangis darah. "Kenapa kau kesini?" tanyanya lirih. "Aku ingin membawa Ratna kembali," jawab Arga tegas. "Kau tak mengerti. Dia bukan hanya roh, dia kunci. Jika dia pergi, dimensi ini akan runtuh. Semua luka desa ini akan terbuka, dan tidak ada yang akan selamat." Arga menggertakkan gigi. Kalau semua luka harus dibuka agar kebenaran terlihat, biarlah. Bayangan mulai menyelimuti langit. Arga melihat kilasan masa lalu. Ratna yang dipukul, diikat, diseret oleh para tetua. Suara permintaan maafnya ditelan jeritan. Di sudut kilasan itu, pria bertopeng muda menatap Ratna dengan air mata. "Aku mencintainya juga," ucap sosok itu pelan. "Tapi aku terlalu pengecut. Aku menuruti perintah." Arga kini mengerti.
Bukan hanya Ratna yang menjadi korban, tapi juga cinta yang dikubur karena ketakutan. Tiba-tiba dari bayangan muncul sosok Arga muda, palsu tapi identik. Wajahnya penuh keraguan. Sosok bayangan itu berkata, "Kalau kau menyelamatkan Ratna, hidupmu tak akan normal. Engkau akan dihantui selamanya. Kau yakin itu cinta atau hanya rasa bersalah?" Arga menatap Ratna yang masih berdiri di kejauhan. Ia tahu jawabannya. Ia berjalan menembus bayangan, menolak rasa takut. Dengan kalung mata darah di tangan, ia mengulurkan tangan ke arah Ratna. "Aku di sini, ikut aku pulang." Ratna menatapnya, mata mereka bertemu, dan dunia itu mulai retak. Ketika tangan Arga dan Ratna akhirnya bersentuhan, retakan di dunia bayangan mulai melebar. Langit ungu berubah gelap sepenuhnya, dan suara jeritan dari masa lalu menggema, seolah seluruh dimensi ini sedang runtuh dari dalam. Ratna menatap Arga dengan mata basah. "Kalau aku ikut denganmu, dunia ini tak akan tenang. Aku bukan hanya roh penasaran. Aku adalah penampung dari semua luka yang ditutup rapat oleh desa ini." Arga menggeleng. "Kau bukan luka. Kau adalah kebenaran yang selama ini disembunyikan. Dan aku sudah janji. Aku tak akan biarkan kau sendiri lagi." Tiba-tiba, suara pria bertopeng terdengar dari atas reruntuhan. Ia muncul terakhir kali. Tubuhnya membara dengan cahaya hitam. "Kau pikir cinta bisa menyembuhkan segalanya?" Suaranya terdengar menyayat. "Cinta juga yang membuat kami membunuh. Karena cinta pada kehormatan, pada adat, pada kebohongan." Ia mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul bayangan para tetua desa. Wajah mereka kabur namun penuh dendam. Mereka mendekat, membentuk lingkaran mengelilingi Arga dan Ratna. Ratna mulai goyah. Wajahnya memucat, tubuhnya hampir transparan. "Aku..." Ditarik kembali. Arga menggenggam kalung mata darah dan memeluk Ratna. "Dengar, jika semua ini harus dibayar dengan hidupku, aku rela. Ambil aku, tapi biarkan dia bebas. Biarkan Ratna hidup dalam ingatan yang jujur, bukan dalam ketakutan." Cahaya merah dari kalung itu menyala terang. Bayangan-bayangan hancur satu persatu, seperti debu terbakar cahaya. Suara tangis, jerit, dan amarah perlahan memudar. Pria bertopeng menatap Arga untuk terakhir kalinya, lalu lenyap bersama retakan terakhir dunia itu. Gelap, sepi, dan tiba-tiba cahaya hangat menembus mata Arga. Ia terbangun di makam senja, berbaring di samping nisan Ratna. Tapi Ratna tak ada, hanya kalung itu tergeletak diam. Batu merahnya tak bersinar lagi. Namun Arga tersenyum. "Janji sudah ditepati," bisiknya. "Sekarang kau tenang." Dari balik kabut, angin bertiup pelan, membawa suara lembut lirih, suara Ratna. "Terima kasih, Arga. Terima kasih, Arga." Hari-hari setelah kejadian di makam senja terasa sepi dan berat bagi Arga. Ia kembali menjalani hidup di desa Gunung Rimba, tapi segalanya terasa berbeda. Udara pagi tak lagi segar, seolah membawa bayangan cerita yang belum benar-benar usai. Warga desa mulai berubah. Mereka jadi lebih ramah, lebih terbuka. Beberapa orang mulai membicarakan kisah lama tentang Ratna, mengaku bersalah karena pernah membiarkan ketidakadilan terjadi. Bahkan sesepuh desa yang paling keras pun terlihat murung. Sering duduk diam di depan rumah, menatap makam Ratna yang kini dirawat dan dipenuhi bunga. Arga tahu ini adalah dampak dari peristiwa itu. Luka lama mulai terbuka, tapi justru itu yang membuat penyembuhan bisa terjadi. Namun meski dunia seakan membaik, hati Arga tetap kosong. Setiap malam, ia berharap mendengar lagi suara Ratna. Tapi tidak ada lagi bisikan. Tidak ada mimpi. Tidak ada kalung yang bersinar. Seolah Ratna benar-benar sudah pergi bersama semua jejaknya. Sampai suatu malam saat hujan turun pelan, Arga menemukan selembar surat terselip di celah jendela kamarnya. Tulisan tangan yang ia kenali. "Arga, aku tidak bisa tinggal di dunia ini, dan kau tidak bisa ikut ke duniaku. Tapi kita bertemu di tengah jalan, di tempat yang tak seharusnya ada cinta. Dan justru di sanalah cinta itu tumbuh paling jujur. Jika suatu hari kau rindu, pandanglah senja, karena disitulah aku menunggu." Ratna. Arga menahan napas. Tinta surat itu masih basah, seolah baru ditulis beberapa menit lalu.
Ia berlari ke makam senja dalam gelap, dan di sana, untuk sekejap mata, ia melihat Ratna berdiri di bawah pohon tua, mengenakan gaun putih, tersenyum, lalu menghilang bersama kabut dan bau melati. Arga tersenyum kecil. Ia tahu, cinta mereka tak lagi berjalan di dunia yang sama, tapi rasa itu tak akan pernah mati. Waktu berjalan, musim berganti, tapi makam senja itu tetap sama, dikelilingi kabut tipis, wangi melati, dan angin yang berbisik seolah membawa cerita lama. Arga tidak pernah meninggalkan desa Gunung Rimba. Ia tinggal di rumah kecil dekat hutan, hidup sederhana, tak banyak bicara. Tapi selalu datang ke makam Ratna setiap senja, membawa bunga putih yang ia tanam sendiri. Bagi orang lain, Arga seperti pria yang masih terikat kenangan. Tapi bagi Arga sendiri, itu bukan kenangan, melainkan janji yang masih hidup. Meski raganya telah tiada, beberapa anak muda di desa kadang menceritakan kembali kisah cinta Arga dan arwah Ratna sebagai legenda. Beberapa menganggap itu mitos. Tapi setiap kali senja turun dan kabut menyelimuti makam, ada yang bersumpah melihat siluet dua sosok berdiri berdampingan di bawah pohon tua, satu dengan rambut panjang tergerai, satu lagi dengan bahu kokoh dan kepala menunduk tenang. Mereka tak bicara, tapi kehadiran mereka terasa damai. Arga tidak pernah menikah, ia tak pernah mencari pengganti. Bukan karena terjebak masa lalu, tapi karena ia merasa sebagian jiwanya sudah tertambat di tempat yang tak bisa dilihat siapapun. Suatu hari, saat Arga duduk di samping makam Ratna, ia merasa kantuk luar biasa. Hujan turun ringan, menyentuh bahunya dengan lembut. Ia menatap langit jingga, senja yang hangat, senja yang selalu mereka janjikan. Lalu pelan-pelan Arga menutup matanya. Orang-orang menemukannya keesokan hari, tertidur damai dengan senyum kecil di wajahnya dan bunga melati segar di genggamannya, meski tak ada yang menaruh bunga itu. Dan sejak hari itu, setiap senja, makam Ratna dan Arga selalu terlihat sepasang burung kecil bertengger di ranting pohon tua. Satu berwarna putih pucat, satu abu-abu lembut. Mereka tak pernah pergi, karena cinta sejati tak mengenal dunia. Ihana Bsters, senja yang menjaga rahasia.